Halo guys, untuk kesekian kalinya kita masih mau membahas mengenai perekaman audiovisual ya. Jadi, wajib pajak atau kuasanya bolehkah atau berwenangkah merekam pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan? Jadi sekarang ini kan di semua KPP ya, terutama di oknum-oknum itu ya, orang tidak boleh merekam, ya kan? Di semua KPP ada larangan merekam, tetapi kan tidak ada dasar hukumnya, ya kan? Nah, sekarang Pak Rey bikin lagi video lain mengenai kewenangan wajib pajak untuk melakukan peliputan audiovisual, tetapi khusus untuk pertemuan yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan, oke? Gua akan share videonya teman-teman ya, supaya teman-teman tahu langsung. Kita share audio, share sound, oke. Nah, ini dia. Ini dari Indotex Mitra Konsultama ya. Indotex Mitra Konsultama adalah, website ininya, channel YouTube-nya. Mungkin grupnya Pak Rey ya, saya juga nggak gitu kenal. Ya, kita langsung dengar teman-teman ya. Di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada sore hari ini, kami dari Indotex Mitra Konsultama, mewakili klien kami PT Brisnet International Technology, ingin menyampaikan update terakhir pasca pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah dihentikan sepihak oleh tim pemeriksa KPP Pratama Sawah Besar 1 sehubungan. Oh, itu yang kemarin ya. Ini yang kemarin teman-teman kalau masih ingat tanggal 13 Maret kalau nggak salah ya. Jadi Pak Rey dan timnya itu mewakili PT tadi, PT Brisnet itu menghadiri sebuah pertemuan yang namanya pembahasan akhir hasil pertemuan, oke. Nah, pertemuan ini adalah pertemuan wajib ya teman-teman ya. Pertemuan ini adalah pertemuan wajib yang wajib dihadiri oleh wajib pajak. Dan si pihak KPP itu wajib memberikan hak kepada WP untuk hadir, oke. Tetapi katanya Pak Rey ini, ternyata pemeriksa pajak itu menghentikan secara sepihak. Nah, kenapa dia menghentikan secara sepihak? Kita lihat dulu ya. Hubungan dengan tidak berkenannya tim pemeriksa untuk menjawab pertanyaan kami dan mendiskusikan semua alat bukti yang kami miliki, sehingga koreksi yang ada di dalam SPHP tersebut adalah koreksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh tim pemeriksa KPP Pratama Sawah Besar 1. Namun selain daripada fakta di mana pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak dilanjutkan, kami juga hendak menyampaikan kepada rekan-rekan mengenai isu yang beredar sehubungan dengan pertanyaan apakah wajib pajak dan kuasanya itu mempunyai hak atau kewenangan untuk meliput secara elektronik pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang didokumentasikan untuk kepentingan wajib pajak. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah WP atau kuasanya berwenang untuk meliput atau merekam audiovisual sebagaimana tim pemeriksa juga berwenang untuk meliput audiovisual yang dilakukan di dalam ruangan khusus di KPP maupun di Kanwil. Nah, teman-teman, supaya lu tidak dibodoh-bodohin lagi teman-teman ya, supaya wajib pajak jadi pintar-pintar dikit ya. Nah, di dalam undang-undang teman-teman ya sudah ada aturan bahwa dalam pertemuan pemeriksaan pajak, terlebih lagi yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu wajib direkam teman-teman ya, itu perintah undang-undang, oke, wajib direkam. Siapa yang wajib merekam? Nah, inilah yang mau dibahas. Karena orang pajak mengatakan mereka boleh merekam, tetapi kita tidak boleh merekam katanya. Nah, pertanyaan gua kenapa bisa gitu kan? Kenapa mereka boleh merekam, kita tidak boleh merekam? Nah, ini yang akan dibahas di video ini. Seperti itu ya sepertinya ya? Jadi Pak Rey ini sepertinya mau merekam tapi dihalangi atau tidak boleh merekam gitu. Menjawab pertanyaan itu tentunya kami akan merujuk kepada dasar hukum dan juga beberapa surat edaran untuk memberikan kepastian apakah kewenangan itu murni merupakan kewenangan tim pemeriksa atau memang wajib pajak juga mempunyai kewenangan yang sama, karena kedudukan wajib pajak dan kuasanya adalah sama di mata hukum dengan kedudukan tim pemeriksa pajak. Pertama-tama untuk menjawab pertanyaan itu maka kami perlu merujuk kepada dasar hukum yang diatur di dalam Per 7 tahun 2017 tentang pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Oke, Per 7 ya. Jadi Per ini kan peraturan Direktur Jenderal Pajak ya. Jadi ini bukan undang-undang sebenarnya, tetapi Per ini adalah memberikan petunjuk kepada kita semua mengenai tata cara pemeriksaan teman-teman ya. Jadi Per 7 tahun 2017. Inilah yang dijadikan sebagai pedoman pemeriksaan lapangan untuk pengujian kepatuhan
wajib pajak. Pemenuhan kewajiban perpajakan atau selanjutnya disebut Per 7 2017. Di dalam Per 7 2017 tersebut khususnya yang diatur di dalam pasal 3 ayat 2 telah dengan tegas disebutkan di dalam rumusan normanya yang berbunyi pertemuan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak harus dilakukan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara atau audio dan gambar atau visual. Nah, itu teman-teman yang sudah jelas, teman-teman sudah jelas. Di dalam Per 7 2017 disebutkan pertemuan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak. Tentu saja maksudnya juga termasuk kuasanya ya. Harus dilakukan pada waktu yang sesuai. Yang kedua, di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara maupun gambar ya, audio visual. Sudah tertulis dengan jelas di undang-undang. Bukan undang-undang ya, Per ya, di Per 7 tahun 2017. Ini perintah dari Direktur Jenderal Pajak, teman-teman ya. Pemeriksa pajak itu wajib merekam. Oke, wajib merekam ya. Jadi tidak ada dasar yang mengatakan kita tidak boleh merekam, wajib direkam, justru wajib direkam. Audio dan gambar atau visual. Jadi secara sederhana rekan-rekan, pembahasan akhir itu harus dilakukan perekaman secara audio visual dan dilakukan di dalam ruangan yang mempunyai fasilitas audio visual. Pertanyaannya adalah apakah kewenangan itu murni dapat dilakukan oleh tim pemeriksa pajak saja? Nah, jadi sudah wajib ya, teman-teman ya, sudah jelas pemeriksaan itu wajib direkam. Sekarang pertanyaannya, yang berwenang merekam itu siapa? Apakah hanya si petugas pajak, ataukah hanya wajib pajak, atau dua-duanya boleh merekam? Kewenangan itu ada di mana? Nah, Dan tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak atau kuasanya. Mengingat data dan atau informasi berupa dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak atau kuasanya adalah murni merupakan data dan informasi atau dokumen milik wajib pajak itu sendiri. Nah, kalau demikian pertanyaannya apakah kewenangan itu hanya ada pada tim pemeriksa pajak atau juga kepada WP atau kuasanya untuk dapat meliput secara elektronik? Nah, dari rumusan norma ini hanya mengatur kewajiban tim pemeriksa pajak. Namun rumusan norma ini tidak melarang bagi wajib pajak untuk meliput secara elektronik. Karena rumusan norma Per 7 tahun 2017 khususnya pasal 3 ayat 2 huruf B hanya mengatur mengenai kewajiban daripada tim pemeriksa pajak. Rumusan norma ini tidak mengatur mengenai larangan bagi wajib pajak. Sehingga kalau ada tim pemeriksa, khususnya tim pemeriksa yang memeriksa pemeriksaan PT Brisnet International Technology yang dalam hal ini dilakukan oleh tim pemeriksa KPP Pratama Sawah Besar 1 yang mendalilkan bahwa pasal 3 ayat 2 ini artinya kewajiban untuk melakukan perekaman audiovisual sekaligus diartikan sebagai kewenangan absolut untuk merekam dan juga pada saat yang bersamaan diartikan sebagai larangan bagi WP untuk melakukan perekaman. Jadi nah gitu teman-teman ya. Jadi si oknum ini ya, oknum teman-teman ya, bukan orang yang benar ya. Si oknum itu berpendapat pasal ini mengatakan bahwa kewajiban merekam itu hanya kepada si pemeriksa pajak dan tidak boleh orang lain. Itu persepsi dia. Padahal undang-undang tidak begitu ngomongnya. Oke? Dan dia persepsikan juga pasal itu juga mengatakan bahwa orang lain dilarang merekam, termasuk si wajib pajak yang punya data pribadi dia, tidak boleh merekam. Itu pendapatnya si oknum. Padahal norma atau rumusan norma di dalam hukum tersebut tidak begitu ngomongnya. Nah, ini adalah sewenang-wenang si oknum itu teman-teman ya. Supaya apa? Supaya tidak transparan. Kalau dia yang merekam kan cuman dia yang punya bukti. Dia bisa buang itu buktinya. Kan bahaya sekali kalau gitu kan? penafsiran hukum yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak ini menurut kami cenderung dangkal karena kewajiban itu dimaknai sebagai larangan bagi wajib pajak atau kewajiban tim pemeriksa dimaknai sebagai larangan bagi wajib pajak. Karena sebenarnya kalau kita ingin memahami penafsiran hukum seharusnya sepanjang tidak dilarang harusnya memang diperbolehkan. Namun kewajiban itu diartikan sebagai larangan yang menurut kami kurang tepat. Jadi sebenarnya sederhananya kalau memahami hukum positif itu adalah menggunakan penafsiran yang disebut dengan penafsiran tekstual yang artinya sepanjang tidak dengan tegas dilarang maka tidak boleh ditafsirkan sebagai larangan. Dalam hukum pajak tidak dikenal penafsiran analogi, tetap dapat digunakan penafsiran tekstual atau Gitu teman-teman ya. Jadi
undang-undang itu harus ditafsirkan secara yuridis normatif, secara tekstual. Artinya apa yang tertulis di undang-undang itulah penafsirannya. Tidak boleh ditafsirkan dengan analogi, apalagi ditafsirkan dengan, sesuatu yang justru berkebalikan dengan yang tertulis di undang-undang gitu ya. Di undang-undang tidak ada mengatakan larangan kepada wajib pajak, tidak ada. Ya, tetapi si oknum itu menerjemahkan undang-undang itu menjadi larangan merekam kepada wajib pajak. Lah tidak ada larangan seperti itu, ya. Jadi si oknum itu suka-suka dia aja berpendapat atau beropini gitu ya. atau penafsiran gramatikal. Jadi kembali lagi rekan-rekan, pasal 3 ayat 2 huruf B Per 7 2017 tidak dengan tegas mengatur mengenai larangan bagi wajib pajak untuk meliput secara elektronik pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan tim pemeriksa yang seluruh materi pemeriksaannya, baik materi yang berkaitan dengan formalitas pemeriksaan maupun yang berkaitan dengan materi pemeriksaan, seluruhnya berasal dari wajib pajak atau diberikan oleh kuasa wajib pajak kepada tim pemeriksa pajak. Sehingga sangat tidak beralasan dan tidak logis ketika wajib pajak dilarang untuk merekam atau mendokumentasikan secara audio visual seluruh data atau informasi termasuk dokumen yang berasal dari wajib pajak atau kuasanya dan diberikan kepada tim pemeriksa pajak untuk dilarang dilakukan peliputan secara elektronik. Kemudian Nah, jadi data yang dibahas di dalam pemeriksaan pajak adalah data wajib pajak. Betul ya? Data kita, teman-teman ya, data kita wajib pajak. Lah, kenapa mereka boleh merekam tetapi kita tidak boleh merekam? Data ini, data kami, data wajib pajak, kenapa gua tidak boleh merekam pemeriksaan ini? Nah, jadi dicurigai teman-teman, mereka itu koruptor. Dicurigai teman-teman ya, curiga, ya diduga. Koruptor mereka itu. Kalau koruptor tidak mau direkam, kalau koruptor tidak mau transparan, karena dia minta duit nanti di belakang, ya kan. Kalau direkam dia minta duit kan mati dong dia, nggak bisa, ya kan. Nah, jadi mereka ini anti terhadap transparansi. Akan lucu sekali dong, data yang dibahas ini data kami, data wajib pajak. Kami mau merekam, kenapa tidak boleh? Tidak ada rumusan normanya. Kalau di undang-undang ada larangan, ya kita ikutin, kita patuh. Tetapi kan tidak ada larangan itu di dalam undang-undang. Ya suka-suka dia. Berarti kan sewenang-wenang si oknum ini teman-teman ya, oknum Wakanda ya. rekan-rekan, ada ketentuan lain yang menurut kami memang bukan dasar hukum karena diatur di dalam SE, tapi SE ini hanya memberikan penegasan karena memang mengikat secara internal kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Di mana SE ini yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 10 tahun 2017 tentang petunjuk teknis pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya disebut SE 10 2017 juga telah mengatur mengenai kewajiban yang sama, yaitu kewajiban tim pemeriksa untuk melakukan perekaman audio visual dalam hal dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan pembahasan tersebut harus dilaksanakan dalam ruangan khusus yang mempunyai fasilitas perekaman audio visual. Iya, jadi sama teman-teman ya, SE 10 2017 ini sama dengan Per 7, sama aja. Intinya adalah pemeriksaan itu harus dilakukan di ruangan yang ada, audio visualnya dan harus direkam. Itu intinya. Namun lagi-lagi ketentuan yang bersifat internal ini bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan larangan bagi wajib pajak. Sekali lagi kami sampaikan. Nah, jadi kewajiban merekam ini bukanlah larangan bagi wajib pajak untuk merekam, nggak ada hubungannya. Tetapi si oknum itu menerjemahkan dengan cara seperti itu. Sewenang-wenang dia, suka-suka dia aja menerjemahkannya. Di undang-undang bilang wajib merekam, tetapi oleh si oknum diterjemahkan ini adalah larangan merekam bagi wajib pajak. Aduh kacau si oknum ini. Sampaikan bahwa SE ini bukan dasar hukum yang diatur dalam pasal 7 pasal 8 Undang-Undang P3 sehingga tidak mengikat bagi publik, termasuk tidak mengikat bagi WP atau kuasanya, tapi hanya mengikat secara internal bagi pegawai DJP, termasuk di dalamnya adalah tim pemeriksa pajak. Sehingga karena ketentuan internal ini tidak mengikat wajib pajak atau kuasanya, maka dengan demikian dapat dimaknai secara sederhana bahwa wajib pajak tidak dilarang untuk melakukan perekaman audio visual dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang seluruh data dan informasi atau dokumen yang pernah diberikan itu merupakan milik wajib pajak atau diberikan melalui kuasanya. Kemudian kami juga perlu menyampaikan kepada rekan-rekan selain daripada SE 10 2017 ada juga ketentuan internal dari Direktur Jenderal Pajak yang mengikat bagi pegawai-pegawainya yang diatur di dalam Surat Edaran Direktur
Direktur Jenderal Pajak nomor SE 12 tahun 2016 tentang penegasan atas pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, selanjutnya disebut SE 12 tahun 2016. Nah, yang menarik rekan-rekan, SE 12 tahun 2016 ini telah mengatur sekali lagi sebagai bentuk penegasan kewajiban tim pemeriksa untuk melakukan perekaman audiovisual yang diatur di dalam huruf E yang berjudul materi di angka 6 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam rangka menjamin pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilaksanakan secara objektif. Pada saat pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, huruf A, pemeriksa pajak harus melakukan perekaman atau recording dengan menggunakan alat bantu perekaman audio dan atau visual pada saat pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi di angka 6 huruf A telah dengan tegas diberitahukan bahwa tim pemeriksa wajib melakukan perekaman audio visual. Ya, itu tegas teman-teman ya, sudah tegas sekali dinyatakan di dalam undang-undang atau SE bukan undang-undang sebenarnya ya, tetapi itu ada untuk internalnya DJP sudah tegas dinyatakan wajib merekam teman-teman ya dengan media audiovisual dan di situ tidak ada larangan bagi wajib pajak untuk merekam juga, gitu ya. Kemudian kami lanjutkan di huruf B berbunyi, pemeriksa pajak harus memberitahukan kepada wajib pajak bahwa akan dilakukan perekaman terhadap pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, ini menjadi sangat penting rekan-rekan. Artinya tim pemeriksa pajak sebelum memulai pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tim pemeriksa pajak harus atau wajib demi hukum menyampaikan kepada wajib pajak bahwa akan dilakukan perekaman. Nah, itu teman-teman demi hukum ya kata Pak Rey, demi hukum pemeriksa pajak wajib merekam dan wajib menyampaikan kepada wajib pajak untuk bahwa dia merekam. Dia tidak perlu izin teman-teman ya. Pemeriksa pajak tidak perlu minta izin kepada wajib pajak untuk merekam. Itu perintah di SE ini ya. Dia harus merekam dan dia cukup memberitahukan kepada wajib pajak. Oke? Pertanyaannya, wajib pajak boleh nggak merekam? Ya tidak ada larangan. Yang kedua, wajib pajak perlu nggak memberitahukan? Tidak perlu. Ya, jadi kita wajib pajak boleh merekam dan tidak perlu memberitahukan, apalagi minta izin. Tidak ada di dalam SE tersebut. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi jaminan bahwa perekaman yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak akan diberikan kepada wajib pajak atau kuasanya sebelum persidangan atau pada saat persidangan? Kenapa ini menjadi penting rekan-rekan? Karena kalau kemudian tim pemeriksa pajak demi hukum diperintahkan untuk merekam secara audiovisual, namun fakta di lapangan berdasarkan pengalaman kami menangani beberapa kali pembahasan akhir hasil pemeriksaan, ternyata meskipun Per 7 2017 tadi atau SE 10 2017 maupun SE 12 2016 telah mengatur kewajiban tersebut, namun faktanya pada saat dilangsungkan persidangan gugatan di pengadilan pajak, ternyata tim pemeriksa pajak tidak dapat menyajikan bukti rekaman audio atau visual pada saat dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan di KPP. Nah, gitu teman-teman. Jadi, walaupun secara hukum, demi hukum mereka wajib merekam, tetapi seringkali mereka tidak merekam, ya kan? Ataupun mereka merekam tetapi tidak mau dihadirkan di pengadilan. Mereka bilang memori card-nya rusak lah dan sebagainya. Lah matilah kita wajib pajak kalau begitu, ya kan? Kita tidak boleh merekam, mereka wajib merekam, tetapi rekaman itu tidak mau dihadirkan di pengadilan. Nah, oleh karena itu Pak Rey bilang, mana jaminannya bahwa rekaman ini akan tersedia di pengadilan nanti ketika kita menggugat ke pengadilan. Itu kita mesti minta teman-teman ya, jaminannya apa? Salah satu contoh perkara di mana sebenarnya tim pemeriksa pajak itu diwajibkan untuk merekam, namun faktanya tidak dapat menunjukkan hasil rekaman audiovisual tersebut di pengadilan pajak pada saat kami menangani perkara klien kami PT Jesse Jason Surya Wibowo melawan Direktur Jenderal Pajak, yang mana pada saat kami mendampingi klien kami dengan agenda pemberian tanggapan atas hasil penelitian tim penelaah keberatan di Kanwil Jawa Tengah 2. Dalam pembahasan tersebut, ternyata tim peneliti keberatan meskipun telah diperintahkan untuk melakukan perekaman audiovisual, namun tetap tidak dapat menunjukkan rekaman tersebut pada saat persidangan di pengadilan pajak. Ini membuktikan bahwa rekaman audiovisual itu adalah sangat penting
dan merupakan alat bukti pendukung yang dapat digunakan pada saat persidangan nanti di pengadilan pajak. Nah, oleh karena itu, kami meminta kepada tim pemeriksa, apa jaminannya bahwa ketika nanti tim pemeriksa melakukan perekaman audiovisual, maka audiovisual itu tetap dapat diberikan kepada wajib pajak atau tetap dapat diberikan kepada pengadilan apabila nanti perkara ini berlanjut kepada sidang gugatan di pengadilan pajak. Maka untuk memberikan jaminan tersebut, kami telah menghadap kepada Kepala Kantor dan Kepala Kantor KPP Pratama Sawah Besar 1 telah memberikan jaminan sebagai pelaksana. Nah, ini teman-teman, kalau Anda mentok sama si oknum ya, kalau lu ketemu oknum, entah itu AR, pemeriksa, atau kasir, dan sebagainya, kalau lu ketemu oknum tetapi error, orangnya tuh bebal, lu sudah ngomong tetapi dia tidak mau kasih lu dasar hukum dan sebagainya, lu boleh minta ke kepala kantor. Mohon maaf Pak pemeriksa, gua nggak bisa ngomong sama lu, gua mau bicara dengan kepala kantor. Bisa dah, Anda boleh teman-teman ya, silahkan Anda minta kepala kantor. Oke? Jadi gue sudah sering juga ya, beberapa kali gue datang ke kepala kantor, gue ngomong, gue tanya gitu loh. Jadi kalau kita ada masalah yang nggak selesai di oknum, kita boleh ketemu kepala kantor dan kita selesaikan di ruangan kepala kantor. Pelaksanaan daripada Per 7 2017, SE 10 2017 dan SE 12 2016 ini khususnya yang diatur di huruf E, angka 6 huruf B tadi. Sehingga pada saat sebelum kami melakukan pembahasan, Kepala KPP Pratama Sawah Besar 1 telah menerbitkan 4 surat yang pada pokoknya menginformasikan bahwa tim pemeriksa akan melakukan perekaman secara audio visual. Kenapa ini kami butuhkan rekan-rekan? Karena tim pemeriksa tidak mau direkam ketika menyampaikan pemberitahuan itu secara lisan. Padahal di huruf B ini disebutkan bahwa tim pemeriksa wajib atau harus memberitahukan. Nah, bukti bahwa mereka telah memberitahukan harusnya disampaikan secara tertulis atau ketika mereka sampaikan secara lisan kami rekam. Namun karena tim pemeriksa tidak mau merekam, maka kami meminta jaminan. Nah, bentuk jaminannya untuk dapat dilaksanakan pembahasan ini adalah jaminan berupa pernyataan tertulis dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawah Besar 1. Nah, teman-teman, ilmu seperti ini lu tidak dapatkan di brevet atau di kuliah, nggak ada teman-teman ya. Ilmu seperti ini hanya lu dapatkan di level praktek. Oke teman-teman, jadi sering-seringlah lu berpraktek sengketa hukum. Jadi Pak Rey ini mengatakan, di undang-undang mengatakan bahwa Anda wajib merekam dan Anda wajib memberitahukan kepada kami bahwa Anda merekam. Pertanyaan gua adalah jaminannya apa? Jaminannya adalah harus sebuah surat, ya, sebuah surat bahwa Anda sudah menyatakan bahwa Anda sudah memberitahukan kepada kami sudah bahwa Anda akan merekam dan surat itu adalah bukti bahwa Anda sudah merekam dan nanti akan kita buka di pengadilan. Yang kedua, kalau tidak mau bikin surat, nggak apa-apa, lu ngomong, kami rekam, ya. Lu ngomong bahwa Anda sudah memberitahukan akan ada perekaman, kami rekam bahwa Anda ngomong seperti itu. Nah, rekaman itu menjadi bukti bahwa Anda sudah memberitahukan kepada kami, gitu loh. Jadi, jaminan ini penting sekali, teman-teman. Jangan sampai nanti maju ke pengadilan, dia bilang, "Kami tidak ada merekam kok." Matilah kita digituin, ya. Tetapi kalau ada jaminan, maka di pengadilan ketika hakim bertanya, "Mana bukti bahwa dia sudah merekam?" Kita bilang, ini nih ada suratnya atau ada video rekaman bahwa dia sudah menjanjikan dia sudah merekam, begitu loh. Sehingga oleh karena itu kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sebelum dilakukannya pembahasan, apabila rekan-rekan tidak diizinkan untuk melakukan peliputan secara elektronik, maka berdasarkan Per 7 2017, kemudian SE 10 2017 dan SE 12 2016, rekan-rekan harus meminta jaminan. Jaminan itu dapat berupa keterangan lisan yang rekan-rekan rekam bahwa mereka melakukan perekaman audiovisual atau pernyataan tertulis dari kepala kantor yang memberitahukan bahwa tim pemeriksa memang melakukan perekaman audiovisual dan nantinya dapat digunakan pada saat persidangan di pengadilan pajak. Dan Nah, ini penting banget teman-teman, penting banget ya. Jadi yang pertama adalah kalau lu mau pakai cara gua sih ngotot gua mau merekam. Tetapi kalau lu mau pakai cara Pak Rey boleh juga nih. Jadi Pak Rey itu orangnya lebih soft. Kalau gua kan lebih kasar ya, gua merekam live langsung di depan kamera. Tapi kalau Pak Rey lebih soft, artinya dia mungkin lebih bijaksana ya daripada gua ya. Jadi dia kalau diizinkan merekam, kita mau merekam. Tetapi kalau tidak diizinkan merekam, ya udah kita tidak merekam, tetapi kami minta jaminan bahwa Anda merekam. Oke, nah Pak Rey bilang, jaminan itu haruslah sebuah surat tertulis, kalau nggak ada surat tertulis, maka lu ngomong kami rekam, bahwa Anda menjamin bahwa ini ada rekamannya dan nanti akan dibuka di pengadilan pajak. Begitu. Benar teman-teman ya, ini betul teman-teman ya. Jangan sampai lu pulang tangan kosong, tidak ada jaminan bahwa Anda direkam.
begitu masuk pengadilan dia bilang, "Kami tidak punya rekaman." Mampus lu digituin Dan sama oleh karena oknum. itu kembali kami ingatkan kepada rekan-rekan, itu merupakan hak daripada wajib pajak apabila rekan-rekan tidak diizinkan untuk meliput. Namun demikian, kami tetap berpendapat bahwa dari 3 ketentuan tadi, baik Per 7 2017, SE 10 2017, dan SE 12 2016, tidak ada norma yang mengatur secara tegas larangan bagi wajib pajak atau kuasanya untuk melakukan peliputan atau perekaman secara elektronik, baik perekaman audio maupun perekaman visual. Bahkan Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kembali ke judul video ini bahwa WP maupun kuasanya itu berwenang untuk meliput pembahasan audiovisual atas pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tidak ada larangan, teman-teman. Clear ya. Kalau tidak ada larangan artinya berwenang, boleh. ternyata rekaman audiovisual itu sangat dibutuhkan oleh hakim pada saat nanti Betul, dilaksanakannya persidangan betul. gugatan Jadi ketika lu masuk ke pengadilan, yang namanya bukti akan diterima semua oleh hakim, oke? Mana lebih lebih kuat, bukti audiovisual rekaman atau bukti LHP? Jauh lebih kuat bukti audiovisual, ya kan? Mana lebih kuat, bukti audiovisual atau risalah pembahasan akhir? Tentu saja audiovisual adalah bukti yang lebih otentik, gitu teman-teman. Karena risalah akhir, risalah pembahasan itu bisa dia edit, bisa dia otak-atik, bisa dia campur aduk, semuanya bisa diubah-ubah. Sedangkan audiovisual tidak bisa diubah, teman-teman ya. maupun banding di pengadilan pajak. Perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan, ini adalah bentuk contoh daripada pemberitahuan dari Kepala KPP yang pada pokoknya dalam perihalnya menyampaikan pemberitahuan perekaman suara audio dan gambar visual dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang nanti rekan-rekan bisa lihat di dalam screen yang kami tampilkan, ada 4 surat pemberitahuan mulai dari S27. Oke, kita baca teman-teman ya. Ini adalah Kementerian Keuangan, DJP ya, Kanwil Jakarta Barat ya. Seperti biasa, Kanwil Jakarta Barat ada Pak Suparno, sekarang sudah ganti. Sorry, Jakarta Pusat ya, sorry, bukan Jakarta Barat. Jakarta Pusat berarti kelompoknya gue nih, kan gue di Kemayoran Jakarta Pusat ya. Kemudian KPP Sawah Besar 1 ya. Suratnya S272 tanggal 13 Maret biasa pemberitahuan. Nah, judulnya adalah pemberitahuan perekaman suara audio dan gambar visual dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya kepada PT Brisnet bla 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 sehubungan dengan Per 7, Per 12, SE 12, SE 10. Nah, benar dia nih ya. Tentang petunjuk teknis, dengan ini kami sampaikan bahwa kami akan melakukan perekaman audio dan gambar visual dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan berdasarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan S81 ya, tanggal 19 Februari. Jadi, ini SPHP-nya. Jadi SPHP yang jadi ada 4 SPHP kalau nggak salah ya. 4 SPHP maka ada 4 perekaman audiovisual teman-teman ya. Ada 4 pertemuan pembahasan akhir, ada 4 perekaman audiovisual. Makanya pertemuan ini sampai jam 1 malam tuh. Hebat nih Pak Rey. Demikian surat ini disampaikan untuk dimaklumi. Oke, siap. 272, 273, Oh, jadi ada SPHP beberapa kayaknya ya. 274, 4, dan 275. 275. Iya, jadi ada beberapa SPHP. Karena memang ini berkaitan dengan 4 sengketa yang dilakukan koreksi. Siap. Sehingga dengan demikian dari contoh ini dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekali lagi bahwa rekan-rekan apabila dilarang melakukan peliputan secara elektronik karena alasan nota dinas atau alasan Per 7 2017 atau alasan SE 10 2017 atau alasan SE 12 2016, maka rekan-rekan punya hak untuk meminta jaminan secara tertulis dari kepala kantor atau lisan yang direkam dari tim pemeriksa untuk menerangkan bahwa tim pemeriksa melakukan perekaman audiovisual sebagai jaminan nanti ketika rekan-rekan sidang di pengadilan dapat dimintakan sebagai alat bukti pendukung untuk membuktikan fakta yang sebenarnya pada saat dilaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Namun demikian sekali lagi kami mengulang dan menegaskan kepada rekan-rekan dari seluruh ketentuan tadi, satu dasar hukum yang diatur dalam Per 7 2017 dan ketentuan internal yang diatur dalam SE 10 2017 dan SE 12 2016 tidak secara tegas melarang wajib pajak dan kuasanya untuk mendokumentasikan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang seluruh materi atau substansinya atau formalitas pemeriksaannya berasal dari data dan atau informasi yang diberikan oleh wajib pajak atau melalui kuasanya kepada tim pemeriksa pajak. Sehingga dengan demikian penafsiran tim pemeriksa pajak yang diketuai oleh Ketua Kelompok Saudara Habisaran Sianipar
dan juga Pak Mei dan Pak Willy adalah penafsiran hukum yang tidak berdasar, karena yang bersangkutan termasuk kepala kantor juga mengatakan bahwa dengan menafsirkan ketentuan yang sudah kami sebutkan tadi, maka mereka menganggap itu sebagai bentuk larangan bagi wajib pajak untuk melakukan perekaman audiovisual. Tapi menurut kami, kalau kita belajar Fakultas Hukum, penafsiran yang mereka lakukan itu tentu bukan merupakan penafsiran yang harusnya diterapkan, karena kewajiban bukan merupakan penafsiran yang dapat dimaknai sebagai larangan. Kemudian rekan-rekan, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa seluruh alat bukti surat ini yang diterbitkan oleh kepala kantor tentunya akan menjadi alat bukti yang nantinya akan kami gunakan untuk menempuh upaya hukum lanjutan. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Oke, itu teman-teman ya. Jadi sudah jelas teman-teman, di undang-undang itu mengatakan, bukan undang-undang ya, Per dan SE itu pemeriksa pajak wajib merekam. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak bahwa dia merekam. Oke? Dan rekaman itu adalah tidak terpisahkan menjadi bagian dari pembahasan akhir. Nah, sekarang apa bukti bahwa dia sudah memberitahukan kepada kita? Kita harus minta surat pemberitahuan bahwa ini direkam. Atau dia ngomong kita rekam. Oke? Cara lainnya adalah kita tetap merekam juga. Oke? Kalau memang lu tidak mau kasih surat, ya udah, gue merekam juga. Lu merekam, gue merekam. Jadi beres, teman-teman ya. Tidak ada perdebatan nanti ya. Kita semua punya bukti yang sama. Gitu. Nah, Pak Rey ini orang yang bijaksana, teman-teman ya. Dia orang yang benar. Kalau gue kan gue ngotot, gue mau merekam. Bahkan gue live-in. Kalau lu nggak mau, gue nggak mau. Gitu. Nggak bisa. Nah, kalau Pak Rey orangnya santai. Kalau emang nggak boleh merekam, ya udah nggak boleh merekam, nggak apa-apa. Tetapi gue minta surat jaminan, katanya. Ya oke. Jadi tipenya bagus juga, teman-teman ya. Kalau gue takut juga ya kalau kalau lu merekam, gua nggak merekam, gue takut nanti gue takut kalau rekaman lu diedit atau rekaman lu tidak mau dipublis di pengadilan. Wah, cilaka dong, kita nggak punya bukti apa-apa nanti, gitu. Oke, teman-teman, itu aja ya, teman-teman. Buat Anda yang calon konsultan pajak atau calon pengacara pajak, silakan bergabung ke kelas gua di www.programkpp.com ya, untuk bergabung kalau mau berbisnis di dunia pajak akunting. Oke, selain itu nanti kita akan ada persidangan pengadilan pajak tanggal 25 April ya, 25 April ini kasusnya gua di KPP Taman Sari dan kasusnya PT Aryan juga sama di hari yang sama untuk KPP di Malang, oke? Nah, teman-teman sampai jumpa lagi, semoga terbantu.